harapannya semakin lama semakin banyak orang yang mencari nama brand kita seperti itu. Sehingga ya budget iklan kita bisa ditekan gitu kan. Terus kemudian ya kita mendapatkan pelanggan yang lebih banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Suryono dari SEO Anak Soleh bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya, sahabat pengusaha di seluruh Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bicara masih seputar Google My Business, yaitu tentang optimasi title itu kan, atau di tempat lain ya disebut dengan name atau nama. Ya kami sebut dengan title sama lah, secara ini konsep sama lah kira-kira seperti itu. Nah, tentu sebelum kami mulai ya kami berikan disclaimer terlebih dahulu ya. Bisa jadi cara ini itu pendekatan yang kami sampaikan itu cocok untuk usaha Anda, bisa tidak seperti itu. Kalau Anda merasa bahwa cocok bisa diikuti, tapi kalau enggak ya enggak ada masalah seperti itu. Anda bisa pakai pendekatan lain yang itu works sesuai dengan pengamatan Anda. Jadi yang kami sampaikan di sini itu hasil dari pengamatan kami, terus kemudian kami sarikan itu kan kepada Anda. Semoga pengalaman kami ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ya, tentu Anda saring-saring sendiri nanti yang Anda bisa pakai dan tidak bisa pakai. Bicara seputar Google My Business itu kan kami dari analisa yang kami lakukan seperti itu, komponen yang paling penting itu kan dipakai oleh Google untuk memberikan informasi peta itu popularitas dan jarak itu kan, dua hal itu yang menurut kami paling penting. Kenapa? Google sendiri punya misi untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Nah, ketika itu kan orang mencari sebuah lokasi restoran misalnya, restoran tertentu misalnya warung pecel lele itu kan. Nah, informasi yang akurat itu kan tentu akan berusaha diberikan oleh Google. Informasi yang lebih dekat itu akan membantu user itu kan, maka akan diberikan oleh Google seperti itu. Jadi wajar ketika tampilan itu kan pencarian di Google My Business, di peta Google Maps itu akan berbeda-beda tergantung dengan lokasi seperti itu. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan optimasi dari si title itu kan, karena ya pengalaman kami itu kan menganalisa dan mengelola peta itu kan, title itu berpengaruh terhadap traffic yang kita dapatkan itu kan. Meningkatkan popularitas lokasi kita itu penting seperti itu, penting banget seperti itu. Namun aspek untuk optimasi title itu jangan Anda remehkan seperti itu. Nah, ada dua pendekatan itu kan saat kita mengoptimasi title Google My Business atau name nama usaha kita di Google My Business. Yang pertama, pendekatan pertama itu kita taruh nama brand kita di depan, setelah itu dikasih separasi atau tanda pemisah, setelah itu kasih kata kunci seperti itu. Pendekatan pertama itu. Jadi nama brand di depan, terus kemudian tanda pemisah, setelah itu kata kunci. Nah, pendekatan kedua itu kan kita bisa mengisi kata kunci di depan itu kan yang cukup banyak seperti itu. Setelah itu baru kasih pemisah, setelah itu nama brand. Jadi pendekatan pertama nama brand di depan, pendekatan kedua nama brand di akhir seperti itu. Untuk optimasi title biasanya orang melakukan seperti itu. Nah, mana yang kemudian kami sarankan kepada Anda untuk dipakai? Nah, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Nah, dari pengalaman kami itu kan mengolah berbagai macam peta untuk kami sendiri atau klien yang kami kelola seperti itu petanya, Google My Business-nya. Nah, kami lebih memilih pendekatan pertama itu kan. Kenapa itu kan kami memilih pendekatan pertama? Karena alasan pertama itu kita menguatkan brand kita, menguatkan usaha kita. Harapannya misalnya orang nyari pecel lele terdekat itu kan, ketika tampil nama pecel lele kita itu kan, orang asing yang melihat itu dia harapannya ingat itu kan nama usaha kita. Kemudian hari saat mencari pecel lele itu kan langsung ngetik nama usaha kita, sehingga yang tampil itu usaha kita, bukan kecampur dengan usaha-usaha yang lain seperti itu. Misalnya nama pecel lele kita pecel lele Jos misalnya kayak gitu. Nah, setelah orang itu pertama ngetik pecel lele terdekat untuk mencari pecel lele itu ada banyak pilihan. Ya, dia datang ke pecel lele Jos kita, merasakan enak pecel lelenya. Ke depan itu kan saat lupa jalan itu kan, misalnya orang baru lupa jalan mau ke tempat pecel lele kita. Nah, harapannya dia sudah nyari pecel lele Jos itu kan, dapat peta kita itu kan. Jadi secara brand kita akan lebih dikenal itu kan ketika ditaruh di depan. Beda ketika kita naruh nama brand di akhir itu kan, orang
ini susah tahu itu kan, meskipun kita bisa ngoptimasi nama brand itu lewat thumbnail itu kan, profile picture itu kan dan sebagainya. Namun aspek yang bisa kita kuasai itu akan lebih optimal ketika nama brand ditaruh di depan. Poin kedua yang ingin kami sampaikan kepada Anda, kenapa kok memilih itu kan nama brand itu di depan itu kan. Nah, jangan lupa kita itu punya mindset bahwa bisnis itu maraton ya, bisnis itu perlombaan jangka panjang seperti itu. Sehingga ketika nama brand kita di depan, akumulasi orang yang tahu nama brand kita itu akan menjadikan ini kayak ombak yang bergulung-gulung itu. Orang nanti akan sebutkan ke temennya bahwa brand kita itu enak itu kan, produknya misalnya kalau makanan, kalau servisnya itu bagus itu kan, harapannya semakin lama semakin banyak orang yang mencari nama brand kita seperti itu, sehingga ya budget iklan kita bisa ditekan itu kan, terus kemudian ya kita mendapatkan pelanggan yang lebih banyak gitu kan. Jadi jangan sampai ya karena kita membuat peta dengan terlalu banyak kata kunci di depan terus nama brand di akhir, peta kita disuspend, terus kita berhenti, nggak dapat pemasukan, nggak dapat klien baru dari Google My Business. Jangan sampai seperti itu. Jadi amankan itu kan aset digital Anda itu kan dengan memberikan nama brand di depan, terus kata kunci di belakang itu sewajarnya saja, jangan terlalu over itu kan, karena aset digital itu sesuatu yang harus Anda jaga seperti itu. Jangan sampai kena suspend dan kemudian harus mulai dari awal lagi seperti itu. Nah, itu tadi dua alasan itu kan kenapa kok kami dari SEO Anak Soleh itu memilih pendekatan nama brand di depan, habis itu baru kata kunci itu kan untuk dipilih menjadi pola saat kita memberikan nama untuk usaha Anda di Google My Business seperti itu. Nah, bisa jadi Anda punya pendapat yang berbeda, monggo itu nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau mengikuti pendapat kami sudah sampaikan dari dua alasan yang semoga bisa meyakinkan Anda seperti itu. Nah, ada mungkin satu hal tambahan yang kemudian ingin kami sampaikan ya. Apakah perlu itu kita memberikan nomor telepon kita itu kan di nama Google My Business ya, dengan harapan orang itu males itu kan melihat isi detail peta kita dan kemudian langsung aja nyatet terus kemudian menghubungi itu kan kalau sudah punya keinginan untuk kebelet beli lah istilahnya seperti itu. Nah, kami menilai tindakan tersebut itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu berlawanan itu kan dengan aturan yang disebutkan oleh Google My Business sendiri seperti itu. Dalam aturan mereka nggak boleh menyebutkan nomor telepon dalam nama. Nanti kami akan berikan link ya di deskripsi sehingga Anda bisa lihat detail lagi aturan-aturan nggak boleh untuk pembuatan nama seperti itu. Nah, harapannya itu kan ketika Anda itu tidak mencantumkan nomor telepon di title itu kan, peta Anda itu akan awet seperti itu, nggak perlu kena suspend seperti itu. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, aset digital itu merupakan sebuah hal yang penting ya saat ini, maka dijaga dengan baik seperti itu. Cari cara-cara yang itu tidak menimbulkan suspend di kemudian hari, sehingga ya kita fokus ke operasional, fokus ke urusan marketing yang lain, fokus untuk meningkatkan layanan kepada customer itu kan tidak perlu terbebani dengan mikirkan kesuspend, ini bingung lagi nanti bagaimana nggak dapat klien, nggak dapat pelanggan seperti itu. Jadi itu alasan itu kan kenapa kok kami menyarankan nggak perlu ngasih itu kan nomor telepon itu kan di title kita atau di nama usaha kita di Google My Business. Nah, itu tadi kami sudah jelaskan ya kepada Anda semua. Monggo kemudian untuk bisa diikuti boleh. Terus kemudian nggak mengikuti menggunakan cara sendiri juga boleh itu kan. Semoga kami berharap ini bermanfaat ya bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia semua itu kan, ilmu yang kami miliki ini titipan dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat juga untuk Anda. Nah, jika Anda ingin diskusi lebih lanjut ya silahkan kirim di komentar ya, di kolom komentar Anda bisa sampaikan itu kan pertanyaan itu kan, support atau apapun lah itu kan. Komplain juga boleh itu kan, itu disampaikan seperti itu, kok isinya nggak sesuai dan sebagainya, boleh, monggo kita nanti bisa diskusi karena ya kami terus belajar dari waktu ke waktu yang bisa jadi ilmu ini tidak cocok di kemudian hari lah, kira-kira seperti itu. Nah, jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini ya silahkan berikan like, kemudian share atau subscribe channel kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.